Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk Inspektorat Rasa BPK. Pada pertemuan yang lalu, Jurnal PKSPD telah membahas persoalan Inspektorat Rasa BPK, tapi itu belum kemudian kita detailkan. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Inspektorat Rasa BPK ini? Ini tentu bukan peraturan undang-undang yang mengatakan harus seperti BPK, tetapi ini soal tafsir inspektorat terhadap peraturan perundang-undangan. Padahal inspektorat mempunyai landasan atau kinerja yang jelas. Di dalamnya ada yang disebut dengan APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Kemudian ada yang disebut dengan P2OPD, pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah. Nah, mari kita bicarakan soal aparat pengawas internal pemerintah daerah. Nah, yang dimaksudkan dalam aparat pengawas internal daerah, maka kepentingan inspektorat melakukan audit, melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan yang tidak perlu terpaku pada pemeriksaan reguler per tahun sekali. Ini diperlukan adalah untuk memberikan masukan kepada bupati terhadap pelaksanaan keputusan bupati atau penyelenggaraan tata kelola yang kemudian tidak diikuti oleh objek yang diperiksanya. Nah, objek biasanya orang inspektorat dengan sangat gagah dan percaya diri mengatakan objek, yaitu objek pemeriksaan inspektorat yang meliputi seluruh SKPD dan desa, termasuk juga BUMD di dalamnya. Nah, aparat pengawas internal pemerintah daerah atau yang disebut APIP adalah soal melakukan pemeriksaan terhadap apakah penggunaan keuangan atau laporan keuangannya telah benar atau pertanggungjawaban keuangan dari APBD maupun dari APBN itu telah dilakukan dengan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka inilah inspektorat dengan APIP-nya masuk pada wilayah pemeriksaan keuangan. Berbeda dengan yang disebut dengan P2UPD, pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, maka inspektorat melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, apakah peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh SKPD termasuk entitas pemerintah daerah seperti BUMD, termasuk kemudian pemerintahan desa. Nah, inilah yang kemudian membedakan BPK dengan inspektorat. Nah, yang lebih mendasar yang membedakan pada persoalan apakah sama BPK dengan inspektorat? Tidak. Inspektorat tadi disebutkan sebagai pengawasan internal, maka BPK sebagai pengawasan eksternal. Maka BPK mempunyai otoritas untuk opini hasil pemeriksaan di dalam LHP. Apakah itu WTP wajar dengan pengecualian ataukah WDP wajar dengan pengecualian ataukah disclaimer. Nah, opini pemeriksaan ini tidak dimiliki oleh inspektorat karena BPK adalah eksternal, sehingga kemudian apabila ada temuan maka rekomendasinya seperti yang kita baca, misalnya dalam temuan administrasi diberikan dua bulan untuk menyelesaikannya, dan rekomendasinya tentu kepada bupati. Bupati harus kepada hierarki di bawahnya, dan jika temuannya adalah mempunyai unsur perkorupsian, maka kemudian rekomendasinya langsung kepada penegakan hukum paling lambat 1 bulan sejak ditemukannya temuan itu. Nah, oleh karena itu APIP baik itu UPD yang membantu, yang menjadi mata telinga dan kaki atau tangannya bupati, maka setiap saat bisa saja kemudian melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap semua SKPD, terhadap pemerintahan desa, terhadap BUMD, sehingga kemudian menghasilkan pengawasan untuk tidak terjadi penyimpangan apalagi korupsi. Tetapi faktanya yang terjadi, kemampuan auditor inspektorat yang jauh di bawah standar, bahkan mentalitasnya seringkali harus kita katakan secara ekstrim adalah bobrok, maka setiap pengawasannya kemudian
berakhir dengan lobby. Misalnya kode etik juga kemudian tidak dipakai oleh para auditor inspektorat. Misalnya dalam kode etik sebenarnya auditor tabu ketika kemudian meminta kopi atau kemudian meminum air yang disediakan oleh objek atau objek pemeriksaannya, karena itu akan mempengaruhi integritas dan independensinya. Dan yang terjadi menurut banyak pengalaman atau hasil penelitian PKSPD memberikan kesimpulan sementara, pemeriksaan para auditor inspektorat seringkali kemudian berakhir pada lobby bagaimana kemudian dalam tanda kutip ini di86kan. Seharusnya APIP maupun P2PD memberikan pembelajaran kepada objek yang diperiksanya. Misalnya, kalau objek yang diperiksanya itu salah pembukuan atau salah mencatat, maka kemudian APIP harus menjelaskan atau harus meluruskannya dengan memberikan contoh bagaimana pencatatan atau pembukuan yang baik dan benar. Begitu juga terhadap pelanggaran regulasi, maka kemudian inspektorat di leading sektornya P2UPD maka harus memberikan bimbingan terhadap objeknya bahwa itu melanggar regulasi, kemudian harus dikembalikan kepada regulasi. Bukan kemudian temuan itu seolah-olah kemudian dia menjadi auditor eksternal seperti BPK. Nah, ini yang tidak dipahami oleh inspektorat dan tidak dipahami oleh para auditor dan tidak dipahami juga mungkin oleh Luki saya dalam pemerintahan sekarang ini, termasuk pemerintahan dari rejim ke rejim sebelumnya. Sehingga dari rejim ke rejim, inspektorat selalu rasa BPK dan inspektorat merasa gagah dan merasa kadang-kadang arogan, merasa kemudian angkuh ketika melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diperiksanya karena seolah-olah bahwa dia menjadi BPK, padahal tafsir seperti itu sangat keliru dan inspektorat harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai mata, telinga, dan kaki tangannya bupati sehingga kemudian tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Bukan kemudian temuan-temuan itu yang merekomendasikan pemberhentian sementara terhadap para kubu yang dianggap kemudian menyimpang. Kasus kedokan Bunder dengan temuan inspektor 400 juta menjadi pertanyaan publik juga. Mengapa kemudian yang diperiksa atau pemeriksaan dilakukan pada APBD tahun anggaran 2023 bukan pada 2024, padahal APBD 2024 nyaris semuanya ada penyimpangan atau penyalahgunaan karena untuk kepentingan elektoral. Nah, inilah yang kemudian kita katakan bahwa inspektorat tidak paham dengan fungsi dan tidak paham kepada tupoksinya sehingga kemudian memberikan rekomendasi untuk pemberhentian sementara terhadap kasus Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder. Nah, problemnya atau pertanyaan berikutnya, jika kemudian inspektorat berlaku atau berlagak seperti BPK, kenapa kemudian SKPD tidak diberikan rekomendasi yang sama sehingga kemudian dilakukan pemberhentian sementara oleh bupati? Padahal kadang-kadang kasus penyimpangannya atau penyalahgunaan keuangan pengelola keuangannya jauh lebih besar apa yang terjadi dengan kasus Kedokan Bunder yang 400 juta rupiah. Bukan berarti kita kemudian mentolerir penyalahgunaan terhadap dana desa, terhadap DD dan termasuk juga dana APBD yang mengalir ke desa. Tetapi kita ingin membaca atau ingin melihat sejauh mana inspektorat punya kemampuan untuk memahami regulasi, tupoksinya sejauh mana para auditor inspektorat memegang integritas, termasuk juga bagaimana dia kemudian melakukan pemeriksaan dengan benar sehingga kemudian tata kelola pemerintahan di Indramayu menuju beberes, bukan kemudian menuju kebelangsakan. Nah, yang terjadi sekarang, inspektorat masih mempunyai kontribusi besar terhadap belangsaknya seluruh tata kelola, belangsaknya keputusan bupati yang dilakukan oleh pemerintahan baru Luki saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.